Mengapa ada orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan karakter Kristus? Kenapa ada orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya tidak berbuah di dalam Kristus? Dan kenapa ada orang mengaku Kristen, tapi hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah orang ini artinya tidak memiliki iman? Dan apakah orang ini tidak sungguh-sungguh sudah lahir baru dalam Yesus Kristus? Jawabannya, orang yang tidak sungguh-sungguh mengalami perubahan dalam Kristus, tidak ada kuasa perubahan dalam Allah Roh Kudus. Orang itu menunjukkan dia tidak punya iman yang menyelamatkan. Dia punya iman di dalam hal pengetahuan rasional. Dia punya iman yang berkaitan dengan perasaan. Dan iman yang bersifat rasional, iman yang bersifat perasaan, itu mudah ditransfer, mudah dipelajari. Tetapi iman rasional dan iman secara nilai daripada perasaan tidak menyelamatkan. Hanya iman dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan Allah Roh Kudus memateraikan orang itu, dan orang itu sungguh-sungguh melihat dirinya berdosa, dan dia mengalami pertemuan dengan Kristus, dia mengakui keberdosaannya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu pasti ada meterai Roh Kudus, dan Roh Kudus akan bekerja merubah dia akan mencintai firman, dan firman akan mengubah dia. Nah, disinilah maka kita melihat, apakah orang Kristen pasti mengalami perubahan dalam Kristus? Iya. Dan jikalau orang Kristen mengaku hidup sungguh-sungguh menjadi Kristen, tapi tidak mengalami perubahan dalam Kristus, maka kekristenannya perlu dipertanyakan. Apalagi jikalau hidupnya tidak berbuah dalam Kristus, itu menunjukkan iman dia tidak bertumbuh, iman dia tidak berbuah dalam Tuhan. Biarlah setiap kita menyadari, pada waktu kita melihat ada orang-orang Kristen, karena lahir daripada budaya Kristen, daripada keluarga Kristen, ini tidak menjamin orang itu sudah sungguh-sungguh hidup dalam Yesus Kristus. Biarlah setiap kita boleh sungguh mensyukuri, Kristus telah mati menebus kita, dan Kristus sudah mau mengubah kita melalui kebenarannya, dan melalui firman, dia akan terus merubah kita, karena firman baik untuk mengajar, firman baik untuk mengkoreksi kita, firman baik untuk membina kita. Dan Allah Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita untuk terus hidup di dalam Dia. Dan kita akan terus disertai untuk hidup berbuah dalam penyertaan dan pertolongannya. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.